Assalamualaikum semuanya, selamat datang di YouTube channelku. Oke, jadi sesuai dengan yang di judul, aku di sini bakal berbagi tips buat kalian, terutama anak-anak SMA yang berencana untuk lanjut kuliah setelah lulus dan masih bingung dan dilema kira-kira aku harus ambil jurusan apa. Apalagi buat anak-anak kelas 12 yang itu pasti udah gak lama lagi untuk lanjut kuliah gitu kan. Karena berkaca dari SMA ya, mungkin ada yang salah jurusan, karena aku sendiri merasa aku dulu salah jurusan ya teman-teman. Jadi aku itu kuliah hukum, tapi waktu SMA tuh aku ada di IPA. Langsung aja. Yang pertama, kenalin minat bakat kalian. Nah, bagiku sendiri, minat bakat itu bisa diketahui dari 3 hal, yakni dari mata pelajaran, kemudian dari lomba, dan yang ketiga dari tes bakat minat. Yang pertama dari pelajaran. Aku saran kepada teman-teman untuk lebih aktif ya kalau di kelas ya. Jadi di pelajaran ini tuh bisa jadi patokan ya, atau referensi buat kalian untuk cari jurusan gitu. Misalnya kayak aku nih, aku anak IPA tapi aku tuh masih dapat pelajaran sejarah dan juga ekonomi. Nah, aku merasa aku tuh cukup bagus di 2 pelajaran tersebut, sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan wajib nih sama buat semua jurusan. Jadi aku merasa aku kayaknya lebih cocok di jurusan-jurusan yang berbau sosum. Yang kedua, dari lomba. Dari lomba ini menurutku tuh bisa jadi apa ya, referensi juga buat kalian. Kira-kira kalian passion di mana kayak gitu. Karena kan gini, ini ada korelasinya teman-teman dengan yang pertama, yang pelajaran tadi gitu. Saranku kalian tuh harus aktif di kelas, apalagi di pelajaran yang kalian suka. Karena aku dulu tuh aktif di kelas PPKN kayak gitu. Terus karena aku aktif di kelas PPKN, jadi guru itu notice gitu, oh dia aktif, aktif ngerjain tugas, aktif berpendapat dan lain-lain. Makanya aku tuh waktu itu diajak oleh guru untuk ikut lomba, yakni lomba Kadarkum tahun 2019, dan itu tingkat kabupaten waktu itu, dan alhamdulillah jadi juara 3. Nah, di stok nyadar tuh, oh ternyata aku juga bagus loh di pelajaran-pelajaran sejenis ini gitu. Jadi waktu itu hukum jadi salah satu tujuanku untuk tujuan jurusanku. Atau mungkin gini, kan itu aku diajak nih, atau mungkin kalian tuh bisa mengajukan diri gitu. Jadi misalnya kayak guru tuh lagi buka rekrutmen untuk anak-anak lomba. Nah, kalian kalau misalkan lomba itu cocok, kalian boleh banget untuk coba daftar dan menunjukkan kemampuan kalian gitu. Yang ketiga, tes bakat minat. Nah, sebenarnya aku tuh nggak pernah ya tes bakat minat, cuman ini aku dapat referensi dari teman-temanku. Ini tuh kayaknya bisa kalian cari informasinya di Google atau yang lain-lain, atau kalian mungkin bisa coba tes MBTI. Jadi MBTI itu mungkin memang nggak 100% benar, tapi cuman kan itu bisa jadi acuan atau jadi satu pertimbangan untuk ngambil jurusan sesuai minat kalian gitu. Aku dulu emang nggak pernah nih tes minat bakat, cuman setelah aku jadi mahasiswa hukum, aku akan coba tes MBTI itu. Terus aku nemu nih MBTI aku ternyata ENTJ, dan itu menurutku banyak yang sesuai dengan karakterku kayak gitu. Yang kedua, riset tentang jurusan dan jenjang karir. Nah, jadi kalian tuh harus tahu kira-kira jurusan yang mau kalian pilih tuh sesuai nggak sama kalian. Terus kalian juga harus cari tahu kira-kira nanti belajar apa aja ya. Kalau setelah lulus nanti jenjang karirnya kayak gimana. Yang ketiga, riset biaya kuliah. Nah, ini penting ya teman-teman, karena kan kalian harus menentukan apakah kalian nanti itu kuliah mau pakai uang pribadi atau mau pakai beasiswa. Misal nih, kalian bener-bener butuh banget beasiswa. Nah, kalian tuh harus tahu beasiswa yang bisa cover kalian dari awal kalian kuliah. Nggak semua beasiswa itu tuh langsung ada pas di awal kuliah gitu. Kadang itu tuh dibuka waktu kita semester 1 yang udah jalan, atau semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, dan seterusnya. Dan itu pun kita juga belum tentu masuk gitu. Nah, setahu aku kalau misalkan beasiswa yang cover dari awal kuliah itu tuh KIPK, itu yang dalam negeri ya. Tapi kalian coba riset ya, mungkin ada beasiswa lain gitu. Atau mungkin kalian bisa ambil beasiswa yang di luar negeri gitu. Dengan catatan kalian tuh harus sudah persiapan 1-2 tahun sebelumnya, atau persiapan pas SMA, atau kalian ambil gap year. Karena banyak banget beasiswa luar negeri kayak GKS dari Korea, terus Turki Buslari dari Turki, beasiswa di Jepang juga banyak gitu. Selanjutnya, diskusikan jurusan itu dengan orang tua kalian. Karena
kalau misalkan kalian masih apa ya di bawah tanggung jawab orang tua kalian, menurutku kalian tetap harus tanya ke mereka kira-kira iya cocok nggak, dan apakah mereka bisa membiayai kayak gitu. Karena itu penting banget teman-teman ya, karena kuliah itu biaya nggak sedikit ya. Karena aku dulu tuh pernah ya, aku pengen banget dulu masuk di sastra Inggris, tapi karena aku nggak bisa mikirkan orang tua aku tentang jenjang karir di bahasa Inggris, di jurusan sastra Inggris maksudnya, aku nggak dapat restu untuk masuk di situ gitu. Ya udah aku akhirnya switch ke jurusan lain, dan waktu di hukum dan hubungan internasional aku sempat ambil hubungan internasional, itu baru setujuin karena ternyata aku bisa menjelaskan kepada mereka tentang kenapa aku mau di jurusan tersebut gitu. Jadi menurutku kalian juga jangan terlalu berontak ya, kalian harus jelasin baik-baik ke mereka gitu, karena mereka kan yang ngeluarin duit ya. Selanjutnya, jangan ikut-ikut temen. Karena aku tuh banyak banget nemu anak yang kuliah tapi mereka ikut-ikut temen gitu, kayak dengan dalih kayak dia sahabat aku udah deket sama dia, kalau nggak sama dia nanti gimana gitu kan. Padahal teman-teman, faktanya adalah kan tuh pasti dapat temen kok kalau kuliah, nggak mungkin nggak gitu. Perlu dicatat bahwa belum tentu teman kalian yang di SMA itu bakal membersamai kalian sampai kalian lulus. Kalau ikut-ikut temen nih misalnya, kalau misalkan teman kamu itu punya circle lain gimana? Terus kamu nanti merasa kamu tidak dihargai, ya kan? Padahal ya dia sudah menemukan apa ya, circle yang sesuai kayak gitu. Daripada kamu ngerasa kamu nggak dihargai waktu udah dapat temen, yang mending menurutku kamu gak usah ikut-ikutan gitu. Yang terakhir, banyakin amalan sunnah. Jadi kalau kataku ya, sebelum kalian mengusahakan untuk niat kalian untuk belajar, kataku diawali dengan doa dulu ya. Jadi tawakal gitu teman-teman, nggak cuma ikhtiar doang tapi kan harus tawakal. Ikhtiar itu tuh adalah sebuah apa ya, sebuah pembuktian gitu kepada Allah bahwa kalian tuh pengen banget jurusan ini gitu. Nah kalau misalnya yang doa itu minta dan memohon kepada Allah untuk dilancarkan atau dikabulkan doanya, memohon atau meminta ya, bukan memaksa. Jadi aku yakin banget meskipun suatu saat nanti kalian tuh nggak dapat jurusan itu misalnya, itu pasti bakal bakal diganti dengan yang lebih baik gitu. Kayak apa sih amalannya gitu, kayak misalkan kalian sholat sunnah, kayak mungkin tahajud atau duha, atau puasa sunnah kayak Senin Kamis. Mengamalkan ibadah sunnah itu pelan-pelan gitu. Jadi misalkan kalian nggak kuat tahajud nih karena belum bisa bangun di sepertiga malam, kan boleh sholat duha. Nah itu sholat duha itu diseringin gitu, yang paling kuat gitu pokoknya. Nanti kalau udah mulai kuat ditambahin lagi yang lain, mungkin Senin Kamis dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan memang belum mampu semuanya, bisa pilih salah satu dulu yang ditekunin gitu. Oke, itu dia teman-teman tips dari aku supaya kalian tuh nggak salah pilih jurusan ya untuk kuliah nanti. Aku harap kalian bisa mempertimbangkan beberapa hal tersebut untuk memilih jurusan kalian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.